Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita, pengajian Muhammadiyah Ranting Kancil. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang puasa sunnah, makruh, dan puasa haram. Jadi kita sudah pernah bahas tuntas tentang puasa Ramadan dengan membahas himpunan putusan tarjih jilid 1 dan juga tuntunan Ramadan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk puasa-puasa sunnah, makruh dan haram ini kami mengkaji kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Jadi di antara puasa sunnah, jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang disyariatkan, diperintahkan, tapi amarnya irasyidin, tidak sampai ijabi, sehingga menjadi anjuran. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah atau satu hari sebelum Idul Adha. Jadi satu hari sebelum Idul Adha. Idul Adha 10 Zulhijjah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Syuhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Nabi menjawab, diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti diampuni dosa 2 tahun. Tentu yang diampuni adalah ya dosa-dosa kecil, karena dosa besar butuh taubat.
dosa yang berhubungan kepada Allah. Karena dosa yang berhubungan dengan manusia, kita akan saling merelakan. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Ya, bulan lalu kita adakan. Jadi kalau Arafah itu di bulan terakhir tahun Hijriah, bulan Zulhijjah. Kalau Asyura di bulan pertama tahun Islam, yaitu bulan Muharram. Menurut hadis, yukaffiru sanatal madiyah, diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian puasa Asyura ini fi'liyah Nabi, dan ada ikutannya yang merupakan qauliyah Nabi, yaitu Tasyu'ah, puasa ya 1 hari sebelum Asyura. Asyura itu artinya ya 10 Muharram, Asyara artinya 10. Jadi puasa Asyura, puasa tanggal 10. Nabi mengatakan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Inilah namanya Tasyu'ah. Tis'ah, 9. Tasyu'ah, puasa tanggal 9. Menurut para ulama, fungsinya untuk membedakan dengan puasanya Yahudi. Ya, karena kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi. Kita tidak boleh tasabbah dengan golongan yang lain. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawali kana kasiyami dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Hadits ini adalah hadis yang sahih, rawahu Muslim nomor hadis 1164. Lalu lahir pertanyaan, kenapa dikatakan seperti puasa sepanjang tahun? Para ulama menganalisis Roma itu dalam ayat liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Berarti berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, apakah 29 atau 30, sama-sama 1 bulan ya, 29 atau 30. Nabi mengatakan marratan tisun wa isruna wa marratan salasun. Jadi 29 atau 30 dianggap 1 bulan kali 10, karena falahu asru amsalihha, baginya 10 kali lipat. Ya, itu sama dengan nilainya 10 bulan. Tsummat ba'ahu sitta min Syawali, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berlaku lagi dalil man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari dikonversi ke bulan, 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan sepanjang tahun atau 1 tahun. Kemudian
berpuasa di hari-hari yang utama. Kalau 10 malam paling utama dalam sepanjang tahun adalah 10 malam akhir Ramadan, maka 10 siang yang utama di sepanjang tahun adalah 10 siang di awal bulan Zulhijjah. Cuma 10 Zulhijjahnya haram. Jadi sunnah berpuasa di 10 atau 9 hari awal Zulhijjah. Jadi dalam hadits rawahul Bukhari dikatakan tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Ini mungkin salah satu dasar sehingga dikatakan inilah 10 malam, 10 siang paling utama dalam sepanjang tahun. Ini maka bagus diisi dengan puasa sunnah. Kemudian puasa ayyamul bid. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa hari-hari putih. Yang dimaksud dengan puasa hari-hari putih adalah puasa di mana malam hari itu putih, yaitu 13, 14, 15 bulan Hijriah. Karena singa ke bulan juga 13, 14, 15 kibu kibangia. Berpuasa di siangnya namanya puasa putih, ayyamul bid. Tapi dia tuh tahu salah pengertian yang enak aja puasa putih kulit jadi tawangan repotin nasi putih, minum air putih. Jadi saya pernah bawakan di Barembeng, ada yang mengatakan memang ada yang begitu di oleh pemerintah Pulau Jawa seperti itu. Ini aliran kebatinan juga saya dengar begitu. Nah karena anjing puasa putih, puasa mutih, boleh itu ngandre. Yang penting anu kebo, kame nasi kulenya. Waktu nasi kuning tidak kulmen. Padahal yang dimaksud puasa itu adalah al-imsak wal kaffu anisyai. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Menurut syariat tidak melakukan pembatal puasa. Menurut syariat pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Mau warna putih, warna coklat, warna kuning, yang penting dimakan itu makanan dengan sengaja, maka puasanya batal. Kecuali kalau tidak sengaja, misalnya niat tahu puasa sunnah, apalagi tidak biasa puasa sunnah, majap-japari balana agana bijana nituane lepa pikado asal disalib pidana rangi mate mereka katu puasa padanya maka puasanya sah kalau benar-benar lupa. Yang kini tonton lebakutan anak-anak ustaz aku lagi tahu sarah-sarah tak kelupa. Jadi basur penumpang orang motor, jawabannya tidak boleh. Katiain tutu tak kalupa punna, sarai-sarai dia tak kalupa.
Kemudian puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Ini fi'liyah Nabi, juga qauliyah. Ya. Nabi pernah mempertegas, ya, termasuk puasanya hari Senin itu karena hari kelahirannya. Jadi mungkin dia mengatakan, bagaimana kalau kita lahir hari Selasa, kita juga puasa hari Selasa? Tidak. Ini mutabah. Ya, kita ikuti Nabi, puasa Senin. Karena ada lagi faktor lain berdasarkan hadis Rawahul Ahmad, itu amalan diangkat dan diperlihatkan, dia laporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Jadi tentu ya bajitong aja punna dilaporkan ke dalam keadaan menjaga diri. Ya, dalam keadaan menjaga diri. Pak Bupati lagi, Pak Dinas melaporkan bagaimana di sana. Oh, bagus. Dia menjalankan tugas dengan baik. Kasih tabana bajit dan dilaporkan. Engkau menganggap kasih tabana kurang bajit apa dilaporkan? Iya, tentu tidak bagus. Iya. Kemudian dalam hadis sahih itu Allah mengampuni dosa setiap muslim kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Jadi mana pun beda pilihan kira dipilih kesalahan teh putuskan ni tali silaturahim. Iya. 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 Jadi pilihan boleh beda, tapi silaturahim terus jalan. Puna para dulunya sibuntu lagi para caleg saling mendoakan, semoga para mempo kan. Masya Allah, iya saling mendoakan. Ngapa nih karena barang mempo karu aja ki, nampak 5 kursi. Jadi aku lagi semanto jadi amempo. Iya. Kemudian penulis kitab ini memasukkan puasa bujang. Jadi bujang teh bujang sekolah kan teh. Ya sehingga dengan puasa bujang berarti bujang sekolah jadi disuruh puasa. Anak muda yang belum mampu menikah itu disunnahkan untuk berpuasa. Iya. Jadi anak muda yang belum mampu menikah untuk menjaga dirinya dari pandangan dan hal-hal negatif, maka disunnahkan berpuasa. Inilah sehingga penulis Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair memasukkannya sebagai puasa sunnah, ya, yaitu bujang yang belum mampu menikah. Ya, jadi bujang yang mau menikah persiapkan dirinya, ya, persiapkan dirinya. Boneka tendeni di Butawan Kasar kebudayaan tani karena dempanai. Fatwa Majelis Ulama Provinsi dempanai bisa saja tinggi tapi tidak boleh memberatkan. Iya. Misalnya pun atau galumannya miliar de nanero panas bilangnya silahkan. Kamu nak kemampuan 20 juta tidak kula ni beratkan. Iya. Jadi tidak boleh memberatkan. Saya kira ini untuk pengantar dulu. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke puasa makruh. Iya, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita lanjut ke puasa haram. Iya, tapi kita mungkin ada dulu pertanyaan tentang puasa. Iya, disilahkan Pak. Jadi terima kasih, ada 3 penanya. Iya. Jadi 3 dulu ini
kita sama-sama kaji. Penanya pertama, katanya tidak imbang ini. Kenapa puasa Arafah 1 hari diampuni dosa 2 tahun? Puasa 1 bulan tambah 6 hari hanya 1 tahun. Jawabannya, bukan tidak imbang. Puasa Arafah itu dikatakan diampuni dosa 2 tahun. Puasa Ramadan tambah 6 hari tidak dikatakan diampuni dosa 1 tahun. Andai kan dikatakan diampuni dosa 1 tahun, berarti tidak imbang. Hanya dikatakan seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi hadis 1 membicarakan ganjarannya, bahwa dia diampuni dosanya 2 tahun. Hadis yang 1 mengatakan seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Tidak dikatakan dia mendapat ganjaran ampunan 1 tahun. Andaikan sama-sama diampuni dosa, ada 2 tahun, ada 1 tahun, berarti bisa ditimbang. Karena semisal sama-sama berbicara diampuni dosanya. Ya. Tetapi kalau mau kaji lebih teliti, kedua hadis ini tidak bisa ditimbang begitu saja, karena 1 berbicara diampuni dosa 2 tahun, 1 berbicara seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Nah, belum dibicarakan oleh hadis itu berapa tahun diampuni dosanya. Iya, belum. Hanya dikatakan seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Berarti kalau dia berpuasa sepanjang tahun, Ramadannya sudah diampuni dosa. Itu Ramadan itu ada hadits yang mutlak, ghufira lahu ma taqaddam min zanbi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu, tidak ada takyid. Pokoknya yang lalu. Kalau tidak ada takyid, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, bisa 20 tahun. Walaupun ada hadits yang ada takyidnya, wa Ramadan ila Ramadan mukaffirah. Berarti hadits ini ada takyid bahwa Ramadan itu mengampuni dosa dari 1 tahun, karena dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Tapi selain hadits yang punya takyid, ya, itu ada hadits yang mutlak. Iya. Jadi kalau hadits mutlak yang dipakai diampuni dosa seluruh dosanya yang lalu, ya berarti bisa jadi 40 tahun. Iya, jadi jawabannya seperti itu. Jadi untung tidak dikatakan diampuni dosa 1 tahun. Kalau dia katakan diampuni dosa 1 tahun, berarti kenapa yang puasa 1 hari 2 tahun diampuni? Nah, ini banyak puasanya hanya 1 tahun diampuni. Hanya hadits yang 1 hanya mengatakan seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Ya, jadi tidak bisa langsung ditimbang. Ya, tidak bisa langsung ditimbang. Ya. Tapi bagus juga, karena pertanyaan ini membuat kita berpikir. Ya, pertanyaan ini membuat kita dan boleh jadi itu penanya itu ada 3 kemungkinan. Pertama, tidak tahu sehingga bertanya. Kemungkinan kedua, dia tahu tapi ingin diklopkan apakah pemahaman saya ini sudah benar atau tidak. Ya. Yang ketiga, boleh jadi dia tahu tapi ingin supaya orang lain juga tahu. Jadi boleh jadi penanya itu tahu analisisnya, tapi dia anggap ada siapa tahu ada orang salah pengertian ini. Iya, sehingga dipertanyakan seperti itu. Jadi kita harus berbaik sangka pada setiap pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dulu ini yang kita lupa ini. Inti pertanyaannya begini: apakah merapatkan saf itu khusus di awal sholat atau sepanjang sholat? Itu pertanyaannya. Karena menurut penanya biasanya itu di awal sholat rapat. Rakaat kedua menaleba mau sujud, menten naik longgar ini. Iya. Inti pertanyaan ini adalah
Ya, tentu dijawab dulu bahwa merapatkan salat itu bukan cuma di awal waktu, bukan cuma di awal salat, tapi merapatkan saf itu sepanjang salat. Ya, nah, ini memang fenomena, ya, fenomena yang mungkin kurang orang yang perhatikan. Waktu imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, ini teks Bukhari Muslim. Ya, termasuk ini teks paling sahih. Hadits lain sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, ini juga rawahul Bukhari wa Muslim. Ini pernah diucapkan oleh Nabi. Sepanjang pembacaan saya ini yang paling sahih. Iya, berdasarkan perawi. Iya, ada juga yang lain, silahkan kita tilik perawinya masing-masing. Iya. Kesimpulannya ada pertanyaan ini, kita semua harus sadar bahwa merapatkan saf bukan cuma di awal sholat, tapi upayakan saf itu rapat sepanjang sholat berjamaah. Selanjutnya, mana yang diutamakan, puasa qada atau puasa Syawal? Sesungguhnya di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kita kaji dulu baru kita pilih yang mana yang lebih aman. Sebagian ulama mengatakan puasa Syawal dulu, dengan alasan puasa Syawal hanya bisa dilakukan di puasa Syawal, sedangkan puasa qada bisa di bulan-bulan yang lain. Ya. Ini pendapat sedikit ada kelemahannya. Ya, ada kelemahannya. Misalnya, langapa ki punna leba munaya lenjo sunnah karena tidak dibayar kindang anani mate. Iya. Sunnah kan tidak ada tuntutan kalau tidak dilakukan. Kewajiban kita dituntut. Iya, kita dituntut. Utang puasa itu adalah utang kepada Allah. Iya, utang puasa apakah utang Ramadan ataupun utang nazar, itu utang kepada Allah. Walaupun hadisnya itu hanya karena puasa nazar, yang anak muda bertanya kepada Nabi tentang utang puasa orang tuanya, ibunya, ya. Dia bertanya afa'aqdihi anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadainillah ahaqqu ayyuqda. Ya, laki-laki itu, pemuda itu bertanya, apakah saya mengqadahkan untuknya, maksudnya mempuasakan untuknya? Nabi menjawab, benar, karena ya fadainillah ahaqqu ayyuqda, karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Berarti utang puasa itu utang kepada Allah. Puasa Syawal sunnah, dilakukan alhamdulillah, tidak dilakukan tidak dituntut. Inram puasa gak pemutiran kita tidak dibayar lagi, maka kita dituntut. Nah, sehingga pendapat yang menurut kami lebih kuat adalah mendahulukan puasa qada. Karena memang dalilnya kan begini, man shoma ramadhana tsummat ba'ahu sitta min syawwali, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Jadi jelas 6 hari di bulan Syawal adalah ikutan anu minawang. Antu ni kana anu minawang ribokoy. Tenan dalekan. Iya, ini kalau kita mau kaji, iya. Aja kata anu minawang adalah kayak ngere ribokoy. Puna menurut pemahaman takat tendeni. Dalek ngari kari bawa ke puna numinawan. Ribokoy. Ni pinawang gimana? Penegasan dari senior kita. Puna dalekan ni pinawangi. Puna riboko aminawangi. Dalam hadis dikatakan siapa yang puasa Ramadan tsummat ba'ahu sitta, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal.
Jadi sempurnakan dulu Ramadannya, karena Ramadan itu yang akan diikuti dan Syawal itu yang mengikuti. Iya. Sehingga dalam ikhtilaf ini saya pribadi lebih condong pada pendapat mendahulukan qada, mendahulukan kalla, dengan alasan pertama demikian perintah Nabi bahwa Syawal itu adalah ikutan. Alasan kedua bahwa qada adalah wajib. Qada hukumnya wajib, utang kepada Allah. Kalau kita tidak tunaikan kemudian kita meninggal, maka kita akan dituntut di akhirat. Iya. Sunnah tidak dilakukan, tidak dituntut. Iya. Jadi alasan yang mengatakan bahwa Syawal itu sifatnya fauri, ya, sedangkan qada itu tarakhih, di satu sisi ada benarnya, tapi di satu sisi ada kelemahannya, bahwa Syawal itu fauri, sudah mendesak, tidak boleh di luar Syawal. Sementara qada itu tarakhih, masih bisa diundurkan. Ya, itu satu sisi benar. Tapi ingat, siapa yang bisa jamin usia? Siapa yang bisa jamin umur kita? Iya. Sehingga dalam kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun anil janbil masalih. Menghindari kerusakan dimenangkan daripada mengambil manfaat. Punatene ki bayar ki rantana ki motera kerusakan nituntut ki. Berpuasa Syawal mengambil manfaat. Dalam kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun anil janbil masalih. Menghindari kerusakan didahulukan atau dimenangkan daripada mengambil manfaat. Nyetung jera lo betul-betul nak kana we niat ben jama-jamang gajina 20 juta sebulan. Nakana erok ko nakana erok. Nah karena apa jo jama-jamanya, nah karena asik kayak gigi macam, iya, nah karena tiap apa deh, karena maslahatnya rasa 20 juta, ingka mafsadanya, kau lagi nak lubut aja singanya, iya, katanya lagi gigi nani kidi-kidi, nerokina koko, iya, kesini karena pagi gini tuh singer nih sika, iya, anjo kaya kina kuku, ya jadi dihindari karena lebih besar mudaratnya. Kemudian tidak ada batasannya itu membayar puasa Ramadan, satu pendapat. Menurut saya ada batasannya. Pertama, kematian. Jadi kematian itu bisa membatasi, karena kalau kita sudah meninggal tidak bisa lagi bayar. Iya. Jadi yang pertama bisa membatasi adalah kematian. Nah, jadi ada pendapat yang seperti kita sampaikan, Al-Quran mengatakan ayamin ukhar, hari-hari yang lain. Al-Quran itu jadi pendapat yang mengatakan tidak ada batasannya itu mafhum, bukan mantuk. Al-Quran tidak mengatakan membayar puasa qada tidak ada batasnya, tidak begitu teksnya Al-Quran. Iya, Al-Quran hanya mengatakan dibayar di hari lain, berarti dia mafhum. Kecuali kalau Al-Quran mengatakan membayar utang puasa tidak ada batasnya, berarti dia betul-betul syarih, bukan pemahaman. Tapi karena Al-Quran mengatakan ayamin ukhar, maka itu mafhum. Ayamin ukhar itu pertama maknanya di luar Ramadan, hari-hari yang lain, maksudnya di luar Ramadan. Iya, bisa jadi menurut saya itu tadi mafhum, pemahaman dari ayat, bukan teks ayat yang seperti itu. Iya, bukan teks ayat yang seperti itu.
ada satu hadis sahih yang mengatakan Aisyah pernah berkata bahwa dia mengatakan ma astati'u, ya saya tidak mampu untuk an uqdiya illa fi Sya'ban, karena Aisyah melayani Nabi, sibuk melayani Nabi, itu bisa disearching haditsnya. Maka Aisyah mengatakan saya membayar utang puasa di bulan Sya'ban. Ulama mengkaji kesungguhan Aisyah menyelesaikan utang-utang puasanya di bulan Sya'ban, itu menandakan bahwa batas membayarnya adalah bulan Sya'ban. Itu juga satu pendapat. Ya. Jadi sudah dua pendapat. Pendapat yang kita sampaikan tidak ada batasnya. Pendapat yang disampaikan ulama ini ada batasnya, bulan Sya'ban. Sehingga para ulama menulis bahwa orang yang utang puasanya sampai ke Ramadan selanjutnya, maksudnya melewati Sya'ban, itu terbagi dua. Kalau sampai di bulan Ramadan bukan unsur syar'i, maka dia dianggap berdosa. Ya, dianggap berdosa. Ya. Dan sebagian imam mazhab mengatakan dia harus istighfar, bahkan ada yang mengatakan bertaubat dan harus membayar puasanya, bahkan ada yang mengatakan ditambah dengan mengeluarkan makanan 1 mud 1 hari. Sebagian imam mazhab mengatakan seperti itu. Iya. Jadi berarti memang batasannya sampai Sya'ban menurut satu pendapat. Ya, jadi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Ustadz kita tadi itu tadi mafhum, pemahaman terhadap ayat. Karena ayat tidak mengatakan membayar karena itu tidak ada batasnya. Ayat hanya mengatakan dibayar di hari-hari yang lain. Ya. Yang kedua, kemutlakan Al-Quran bisa saja ditakyid oleh hadis. Ya, bisa saja ditakyid oleh hadis. Ya, misalnya salat Jumat. Menurut Al-Quran, yang salat Jumat itu yang penting beriman. Ya. Tapi hadis mengatakan al-Jum'atu haqqun wajibun. Ya. Adal muslim illa arba'ah. Jumat itu wajib bagi muslim kecuali 4. Jadi ada 4 yang tidak wajib. Di antaranya wanita, ya, dan seterusnya, orang sakit, ya. Jadi seperti itu. Terakhir, ya ini yang terakhirnya. Uang panai didahulukan dibicarakan, belakangan mahar. Padahal mahar ini yang syariat. Bahkan tegang karena belakangan ini petak kuluk pernah cerita. Jadi mutir minyak maru tuh, oi, ngapa nanti dibicara mahar nih sumpah deh. Iya, njo, basru min, nana kuluk pernah cerita njo mahar kah? Iya. Jadi pun begini sebenarnya. Iya, harusnya itu harus dimulai dari kita ini, yang anggota pengajian. Harus dimulai dari kita. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pengajian langsung dengan amal. Jadi kriteria pendidikan Ahmad Dahlan adalah ilmu itu diamalkan. Jadi katanya asing yang hadirkan pun apapun tinggi pun iya kipau itu batua. Karena sebelum dicerita dipanaika mahar kalau kata dicerita. Kayak kata nenrinne para lu ni perdalikan. Bagaimana? Sepakat? Iya. Pun masih ngapa bunting ke? Ya kita sepakat, harus sepakat. Jadi pun masih apa bunting ke? Pun nekat tembatui, kipau itu kibatui ya. Karena kipau mukuranya dipanaikan dan dicerita. Ingka erok pun nekat para luar udung. Iya, jadi kita harus mulai dulu dari kita. Kenapa bunting ke? Mahar dulu yang dibicarakan. Iya.
seperti itu. Pasti kita akan dapat jawaban, Pak. Mana pun disepakati mahar kamu nanti ini sepakati dipanai ke batal ji. Iya, maka kita jawab. Yang menentukan jadi atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Iya, ini karena kira kami nan ragam kata mahar dulu. Nah, harus dimulai. Nah, adakah dosa kalau nibatalin jutawan padahal dia orang baik? Jawabannya sangat memungkinkan kita berdosa. Kenapa? Prinsip agama yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Ya, jadi permudah. Tapi kata budak-budak ni tak tahu kan ada kini permudah na 5 juta ro kerang. Tak tahu ke masuk nanja pun ada dalangan kamunya. Si pasirata ngi tahu. Iya. Si pasirata ngi tahu. Tak tahu kan mau dipermudah. Nak kira yang kana 5 juta ki panai. Tapi jangan juga memberatkan. Iya, terakhir saya kawin, Pak, hanya 25 juta. Saya. Adik saya ini yang pasuroi, bukan siapa kemampuannya. 25 juta. Dua babainan dikku, pun nanti aku salah saya 20 juta, saya 25 juta. Enak ke panaika 20 tahun jadi 5 juta. Iya. Jadi tena tahu panas selalu duduk, saya kan dikku tahu. Itu 2012 kayak 2011. Ah ini masya Allah lebih dipermudah lagi, lebih berkah lagi insyaallah. Ya. Saya kira demikian karena sudah bunyi tanda. Berarti pengajian kita selanjutnya adalah puasa-puasa makruh dan puasa-puasa yang haram. Ya, dan tidak ada utang pertanyaan dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.